Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja, Prabowo bertekad hilangkan korupsi biar rakyat bisa nikmati kekayaan RI. Yang kemarin katanya bilang korupsi sedikit nggak apa-apa, korupsi sedikit nggak apa-apa begitu kan. Sekarang gimana coba bayangkan begitu ya, bagaimana tidak mau korupsi, gajinya seperti itu aja kok begitu kan ya, masih kurang di situ. Terus kebijakan-kebijakan dari selama ini dari rezim Pak Jokowi hari ini ya itu aja ya, intervensi KPK bisa saja seperti itu begitu kan. Bahkan ya di masyarakat hari ini kita lihat saja kepercayaan publik kepada Pak Jokowi begitu kan. Bisa saja anjlok di situ begitu kan. Akibatnya apa? Ya, katanya ingin memberantas korupsi sana sini. Pak Jokowi sudah 2 periode loh begitu kan ya. Belum ya ada kebijakan bagaimana ya orang-orang yang korupsi itu dimiskinkan di situ begitu ya. Ya, kecuali Anies Baswedan yang mengatakan kalau dia nanti begitu siapapun yang korupsi akan dimiskinkan begitu kan ya. Prabowo agak-agak takut gimana begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi orang yang mengatakan gimana ini Prabowo ketar-ketir mereka begitu. Takutlah ya mereka begitu kan ya, teman-teman mereka ya, keluarga-keluarga mereka takut ada yang kemudian kena korupsi dan sebagainya begitu kan. Kalau dimiskinkan ya habis semua mereka begitu kan. Bahkan ya kalau mau belajar ya hilangnya korupsi itu capres-capres tolong mundur dulu dari jabatannya. Masih digaji dan menikmati fasilitas dari rakyat tapi sudah meninggalkan pekerjaannya. Bukan begitu? Betul begitu kan ya. Bahkan masyarakat yang memiliki rasionalitas tidak akan terpengaruh dengan janji. Dan sampai hari ini janji tidak ada yang relevan di semua politisi. Masyarakat melihat bukti dan rekam jejak mereka ya. Bagaimana ya untuk berbicara terkait dengan korupsi begitu kalau food estate-nya gagal ya, lalu kemudian masih menjabat menteri di situ begitu kan ya, logikanya kan logika aneh mereka begitu ya, mau memberantas korupsi tapi tiba-tiba dirinya masih makan uang rakyat begitu kan ya. Kaget gimana begitu coba ya, menjadi presiden ya, pada kenyataannya dirinya masih ya menjadi menteri. Coba lepas semua baru ngomong di situ begitu kan. Ya kita lihat saja kata Pak Mahfud ya, lihat kanan kiri saja ya, angka korupsinya Indonesia semakin merajalela di situ begitu. Bayangkan ini kan ada kekacauan yang sangat luar biasa begitu. Mau hilangkan korupsi kok dengan cara melanjutkan sistem rejim ya yang bobrok ini, di mana ya indeks korupsinya jatuh. Artinya semakin korupsi ya. Masa ya tidak mau ya berantas korupsi gunakan sistem yang korup, masih percaya katanya begitu. Betul juga ternyata begitu kan. Artinya selama ini apa begitu ya, kata Pak Prabowo dulu korupsi dikit nggak apa-apa lah ya. Ya emang korupsi dikit emang nggak apa-apa ya, dianggap sebagai hal yang sepele untuk mereka begitu kan. Pada kenyataan itu menjadi bobroknya di situ begitu kan. Masa mau korupsi saja sedikit nggak apa-apa, bilangnya nggak apa-apa. Ini kan kacau mereka begitu kan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya Pak Prabowo terlebih dahulu kalau ingin berbicara korupsi setidaknya memberikan janji politik. Kalau nanti menjadi presiden bagaimana begitu kok orang-orang yang korupsi itu dimiskinkan ya, hukum seumur hidup ya, baru mereka ya banyak yang percaya begitu kan. Tak kalau hanya janji-janji itu aja ya mana mungkin bisa begitu kan. Bahkan satu sisi Prabowo bertekad hilangkan korupsi biar rakyat bisa nikmati kekayaan RI. Pret ya. Calon Presiden Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto ya, masa nomor 1 begitu kan? Ya ini salah mereka begitu. Nomor 2 lah dong begitu kan? Ini sampai FIFA aja salah ngetik di situ begitu. Calon Presiden Capres nomor urut 1 ya Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi ya Indonesia ya jika menang pemilihan presiden di 2024 ya, kok nomor 1, nomor 2 lah mereka begitu. Bahkan hal itu katakan ya Prabowo menghadiri acara konsolidasi tokoh agama masyarakat ya Togamas di lapangan Primanjasa ya Exhibition ya Center Tasikmalaya. Ya, dalam cuitannya mereka mengatakan ya bahwa dirinya bertekad ingin menghilangkan korupsi agar masyarakat ya dapat menikmati kekayaan Indonesia secara adil dan merata begitu kan. Itulah strategi Prabowo. Tapi apa kebijakannya? Apa dampaknya? Solusinya apa kepada hal seperti ini? Ada orang yang korupsi begitu kan, bahkan triliunan di situ hanya dihukum 5 tahun, 4 tahun ya, 10 tahun ya, ujung-ujungnya dapat remisi sana sini begitu kan ya. Jadi berapa begitu kan. Ini sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu kan. Bahkan ya, dan tidak hanya itu, kalau bisa ya apalagi seperti ini ya, KPK bisa diintervensi sana sini kok begitu kan.
Bahkan satu sisi mengatakan mari bersama-sama kita lanjutkan perjuangan kita menuju Indonesia, negara yang bermartabat. Rakyat semua nikmati kekayaan bangsa Indonesia. Kita hilangkan korupsi dari bumi Indonesia, kata Prabowo di depan para pendukungnya. Prabowo lantas mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang masih tetap setia sampai saat ini. Dia kemudian mengajak para pendukungnya untuk mengajak gelombang rakyat untuk menentukan nasib Indonesia ke depan, katanya ya. Tapi apa sih solusinya kok seperti itu begitu? Itulah ketidaknyambungan Prabowo di situ begitu kan ya, untuk berkomentar terkait dengan adanya korupsi. Seharusnya Pak Prabowo itu kalau kita berbicara terkait dengan korupsi begitu kan, seharusnya solusi apa yang ditawarkan begitu kan ya. Kok tiba-tiba ngajak bersama-sama di situ begitu kan. Ini kan gimana coba bayangkan begitu kan. Masih ada nuansa-nuansa seperti itu begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya pasti ada sesuatu yang kemudian tidak bisa mengatakan untuk merevisi itu begitu kan. Ini terima kasih atas dukunganmu ya, tolong kembali ke rumah masing-masing ya. Yakinlah saudara-saudaramu, yakinlah tetanggamu ya, semuanya kamu aja. Kita ingin gelombang rakyat Indonesia mengambil nasibnya di tangannya sendiri, diberi mandat rakyat Indonesia, tandasnya di situ begitu ya. Jadi mau ngomong angka korupsi semakin merajalela di bangsa kita, kenapa sih tidak berkaca kepada rezim hari ini begitu kan? Ya di era Pak Jokowi hari ini korupsinya semakin luar biasa begitu kan ya. Para menterinya juga kena begitu kan ya. Bahkan institusinya juga saling bisa diintervensi sana sini begitu kan. Ini kan sangat-sangat disayangkan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya melihat dengan sebuah realitas ini, maka kemudian masyarakat tidak begitu percaya. Solusi dari Pak Prabowo apa begitu kan? Tidak punya solusi, tiba-tiba berbicara terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia begitu kan. Jadi sangat-sangat disayangkan memang begitu kan. Bahkan satu sisi mengatakan Pak Prabowo begitu kan, mengatakan korupsi sedikit nggak apa-apa katanya begitu. Ini kan aneh mereka begitu kan. Masa seorang capres bisa mengatakan seperti itu begitu kan. Korupsi sedikit nggak apa-apa. Kata siapa begitu? Padahal itu adalah perilaku-perilaku yang tidak baik begitu kan ya. Mencuri uang rakyat di situ begitu. Bahkan satu sisi mengatakan ini gimana begitu solusinya bagi bangsa depan begitu kan. Seolah-olah ditanya soal korupsi malah Prabowo menjawab soal kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Kekayaan alam lah sana sini lah begitu kan. Ini kan gimana begitu? Biar rakyat bisa menikmati kekayaan alam katanya begitu. Kita lihat saja orang yang kemudian benar-benar ambisi menjadi menjadi penguasa bisa saja dilihat dari raut wajah mereka begitu. Oke mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.